wabarakatuh. Saya Titin Syafikotul Suda dengan NIM 200202110067 dengan teman saya Muhammad Sultan Mubarok dengan NIM 200202110175 dari kelompok 11 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Legislasi Hukum Islam di ASEAN. Yang pertama, yakni mengenai profil negara Malaysia. Malaysia merupakan sebuah negara yang dapat dikatakan sebagai negara dinamik karena dapat menikmati pertumbuhan ekonomi serta kestabilan politik sejak mencapai kemerdekaan 60 tahun yang lalu. Perkembangan tingkat kesehatan di Malaysia lebih baik. Rakyat Malaysia memiliki jangka kehidupan yang lebih panjang dan lebih produktif. Pada tahun 2001 dan 2002, Malaysia mengekspor sejumlah besar unggas. Pada tahun 2002, ekspor ayam dan itik telah menyumbang 6,1% dari 51,7% ekspor dunia. Selain itu, ekspor telur juga memberikan keuntungan karena menyumbang 11,4% ekspor. Poin yang kedua, yakni politik hukum. Malaysia sejak kemerdekaannya mengalami sistem pemerintahan kerajaan dengan model pemerintahan kerajaan konstitusional atau di Malaysia dikenal dengan istilah raja yang berperlembagaan. Poin yang ketiga, yakni produk hukum. Berbicara tentang negara Malaysia, ada keunikan tersendiri. Sebagaimana kita ketahui bahwa Malaysia menyuguhkan suatu pengalaman Islam yang unik. Malaysia adalah sebuah masyarakat yang multi-etnik, multi-komunal, dan multi-agama. Tempat bangsa Melayu yang merupakan 45% dari seluruh penduduknya. Yang keempat, lembaga hukum. Lembaga hukum yang ada di negara Malaysia, yang pertama pengadilan tinggi terdiri dari 3 pengadilan, yakni yurisdiksi yang berbeda yaitu Mahkamah Persekutuan atau lembaga peradilan tertinggi di Malaysia, seperti Mahkamah Rayuan, Mahkamah Tinggi Malaya, dan Mahkamah Tinggi Sabah dan Sarawak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya Muhammad Sultan Mubarak akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu negara Singapura. Profil negara Singapura. Singapura adalah sebuah negara maju yang terletak di Asia Tenggara. Negara pulau yang hanya memiliki luas wilayah 697 km persegi ini memegang peranan penting dalam perdagangan dan keuangan internasional. Selanjutnya yaitu politik hukum negara Singapura. Budaya politik di Singapura telah mengalami berbagai pengaruh dari luar, terutama pengaruh ketika dijajah oleh kolonial Inggris, sehingga perkembangan sistem politik di Singapura lebih signifikan serta mengalami banyak kemajuan. Untuk sistem politik sendiri, Singapura menganut sistem demokrasi semu. Selanjutnya yang ketiga yaitu produk hukum. Singapura adalah negara yang menganut sistem hukum Anglo-Saxon atau juga yang disebut dengan Common Law. Common Law mulai berkembang di Inggris sejak abad ke-9 dan sering juga disebut sebagai sistem unwritten law atau hukum yang tidak tertulis. Sumber hukum lainnya pada sistem Common Law adalah pada putusan hakim atau pengadilan dan hukum kebiasaan. Selanjutnya yang keempat yaitu lembaga hukum. Adapun terdapat lembaga-lembaga pemerintah di Singapura, di mana konstitusi mengandung ketentuan-ketentuan yang secara tegas menentukan wewenang dan tugas atau fungsi sebagai organ negara, antara lain Badan Legislatif. Badan Legislatif merupakan parlemen Singapura, adalah penguasa legislatif di Singapura dengan presiden sebagai kepalanya. Tugas utama dari Badan Legislatif atau parlemen Singapura sendiri yaitu mengundangkan undang-undang yang mengatur negara. Yang terakhir yakni membahas tentang Brunei Darussalam.
profil negara Brunei Darussalam. Brunei Darussalam adalah negara dengan bentuk pemerintahan monarki absolut yang berdasar pada hukum Islam, dengan dipimpin oleh seorang sultan sebagai kepala negara dan perdana menteri sebagai kepala pemerintahan. Sedangkan Dewan Pembentukan Undang-Undang dijabat oleh Dewan Menteri dan Dewan Legislatif. Poin yang kedua yaitu politik hukum. Pada masa lalu umumnya sistem hukum Brunei Darussalam saat itu tanggung jawabnya berada pada Residen Inggris dan Sultan. Residen Inggris bertanggung jawab atas semua urusan yang berkaitan dengan pengangkatan hakim untuk pengadilan-pengadilan rendah dan fungsi pengadilan-pengadilan tersebut. Sultan memegang kekuasaan jurisdiksi untuk mempertahankan aturan-aturan dan hukum syariah, yang berarti Sultan mengangkat semua kadis di daerah-daerah yang disebutkan dalam kuasa. Poin yang ketiga yakni produk hukum Brunei Darussalam. Brunei Darussalam sebagai negeri muslim termuda di Asia Tenggara memiliki perundang-undangan Islam, antara lain Undang-Undang Prosedur Tindak Kriminal atau Criminal Procedure Code pada tahun 1913. Yang kedua, adanya undang-undang tentang perkawinan dan pemeliharaan lembaga hukum. Lembaga hukum yang ada di Brunei terbagi menjadi beberapa lembaga, di antaranya yang pertama, Lembaga Pengadilan Residen atau pengadilan ini merupakan pengadilan tinggi dalam hierarki sistem hukum Brunei. Sekian dari kelompok kami, apabila ada salah kata, kurangnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.